Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk tema kali ini, kita lihat dari kartu yang terbuka saja ya. Oke, kita mulai aja. Oops. Ada fokus on love, look for the good in everyone. Oke, kamu di sini disuruh untuk lebih memfokuskan pada percintaanmu, di mana mungkin berarti selama ini kamu pasif ya dalam pencarian cinta, dalam pencarian seseorang yang kamu inginkan menjadikan pasangan, atau kamu lebih pasif untuk mencari pasangan. Intinya seperti itu. Maka dari itu di sini kamu disuruh untuk fokus pada cintamu, carilah kebaikan dalam diri setiap orang. Mungkin kamu gampang terpengaruh orangnya, sehingga kamu disuruh untuk ayolah, jangan hanya pada satu pria atau satu wanita itu saja. Coba lihat yang lain, gitu ya. Coba lihat si A, coba lihat si B, coba kamu membuka hati, coba kamu membuka diri untuk lebih mengenal banyak orang. Banyak loh ternyata orang-orang yang mau gitu ngejalin hubungan sama kamu. Tapi di sini pandangan kamu itu hanya pada satu orang itu saja. Sehingga kamu kalau sudah ketahuan atau kamu sudah kecewa, kamu kecewa banget gitu loh. Padahal di sini kamu disuruh untuk ayo buka diri, buka hati untuk coba kenali sama yang lain-lainnya ini. Jangan sama yang ini doang gitu loh. Ya. Oke, aku lihat di sini kamu memang pasif untuk mencari orang atau membuka hati untuk orang lain. Kalaupun ada gitu orang yang datang untuk berniat baik menjalani hubungan sama kamu, mungkin kamu langsung sudah ilfeel, mungkin kamu langsung sudah menolaknya, seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Oke, kita lihat cerita lengkapnya aja ya. Kartu pertama yang keluar adalah Four of Wands-nya reverse. Berarti kalau aku lihat hubungan kamu dengan orang yang saat ini kamu fokuskan, orang yang saat ini dekat dengan kamu, yang hanya satu ini aja yang kamu pandang, ternyata di sini menunjukkan banyak sekali hal-hal yang negatif terjadi di hubungan ini. Jadi kalau aku lihat di sini uh, hubungan kalian ini banyak sekali menunjukkan kurangnya keharmonisan, banyaknya menunjukkan ketidakbahagiaan dari kamu, dari keluarga atau orang terdekatmu. Bahkan hubungan ini kalau aku lihat juga tidak stabil, banyak kegagalan juga di dalam hubungan ini. Terus itu juga banyak juga kemungkinan perselisihan dan kesalahpahaman yang cukup tinggi dalam hubungan ini. Ada juga komunikasi yang ada juga miskomunikasi atau kesalahpahaman ya, sehingga aku lihat di sini kamu kayak bisa dibilang ya merasa menyesal dan merasa kayaknya ini nggak cocok deh untuk aku. Itu loh, makanya di sini kamu disuruh untuk ayo buka diri, buka hati untuk kenali orang-orang lainnya. Ya, kalau misalkan ada orang baru yang datang, cobalah kenalan aja dulu, jangan langsung ditolak gitu loh.
Karena kalau aku lihat dari kartu pertama aja kamu sudah menyesali apa ya, pilihan kamu ini, orang yang memang hanya satu-satunya ini doang yang kamu pandang gitu loh, yang kamu pikirkan, yang kamu mau gitu. Akhirnya kecewa kan ketika banyak sekali ketidakseimbangan, banyak sekali miskomunikasi, perselisihan, pertengkaran, ya. Apalagi di sini juga keluargamu mungkin nggak suka sama orang ini, teman-temanmu pun sebenarnya nggak suka juga sama orang ini, kayak gitu. Itu sudah menjadi suatu pertanda loh bahwa ada yang aneh nih dengan orang ini, ada sesuatu yang memang tidak patut untukmu kayak gitu dari orang ini gitu loh. Oke, kita lihat lagi dari Ace of Wands, kartu kedua. Karena ini reverse ya, berarti ini juga artinya juga nggak ada kebaikan-kebaikannya juga nih dari orang ini ya, kalau aku lihat. eh Kamu ngejalanin hubungan dengan orang ini berarti perlu hati-hati, harus hati-hati. Kenapa? Karena sejujurnya mungkin orang yang saat ini kamu fokuskan, yang orang saat ini dengan kamu ya, atau kita bilang deh ini pasangan kamu ya, mungkin memang masih memiliki keraguan tentang hubungan kalian ya, sehingga di sini kalau aku lihat banyak sekali penundaan, banyak sekali kemunduran dan kurangnya kemajuan dalam hubungan kalian. Terus itu juga aku lihat hubungan kamu ini udah membosankan banget ya. Apa ya, dan tidak dapat kayak kayak nggak bisa diprediksi lagi harus bagaimana gitu loh. Bahkan kalau aku lihat dalam kehidupan seks ya, eh, juga maksudnya tuh seks itu gairah gitu ya, gairah ini pun merosot gitu ya, udah kayak muka malik mah ya, semakin memudar gitu loh, semakin memudar. eh Bahkan di dalam pikiranmu pun kayak udah apa ya, udah nggak ada lagi rasa gairah itu gitu, rasa menginginkan itu, rasa apa ya, ingin memiliki itu nggak ada lagi gitu loh untuk ke orang ini. Bahkan kalau aku lihat di sini mungkin kamu ditolak juga dengan orang ini ya, kamu mungkin ditolak sama orang ini. Ya mungkin ditolaknya dengan cara atau perilaku, ya dia nggak ngomong secara langsung, tapi mungkin dari cara atau perilaku dia yang mungkin tiba-tiba menghilang, tidak menghargai waktumu, tidak menghargai perasaanmu, tidak memberikan kamu perhatian, tidak memberikan kamu waktu, apa quality time, itu kan udah bentuk penolakan namanya gitu ya. Oke, di sini ada Nine of Sword-nya reverse ya. Berarti di sini entah ini kamu ataupun dia ada energi perselingkuhan ya. Jadi ada seseorang di sini yang memang pernah melakukan perselingkuhan, ada yang pernah tidak jujur. Bahkan ini kalau aku lihat udah ketahuan ya, udah terungkap juga, udah terungkap perselingkuhannya, ketidakjujurannya, itu semua sudah terungkap kalau aku lihat di sini. Dan bagi orang yang memang selingkuh, bagi orang yang saat ini tuh um, abang tidak jujur ya, kalau aku rasa ini dia sih ya. Energinya bisa terbolak-balik, bisa kalian situasikan aja deh siapa yang berselingkuh di sini, siapa yang tidak jujur di sini. Intinya orang itu sekarang tuh sedang mengalami apa ya, penyesalan, penyesalan yang mendalam ya, bahkan mungkin sedang mengalami suatu skandal ya. Orang ini mengalami rasa bersalah atau rasa malu sama kamu ya, karena apa ya, karena sudah ketahuan selingkuh, karena udah ketahuan bohong sama kamu ya. Bahkan kalau aku lihat juga di sini udah deh, hubungan kalian ini sudah rusak. Kalau misalkan ini tunanganmu juga udah rusak.
Intinya di sini sudah ada semacam pencabutan atau penunda ya apa ya? Bukan penundaan sih, lebih tepatnya kayak ya oke deh, penundaan suatu proposal romantis ya. Proposal itu apa? Tujuan ya, tujuan romantis ya kayak melamar atau apa itu kayak sudah tertunda karena ada kehancuran dalam hubungan. Eh ya, karena di sini kalau aku lihat ada seseorang, ya mungkin ini pasangan kamu deh ya, dia aja deh, aku sebutnya dia. Dia ini apa ya, tiba-tiba merasa eh, dia ini awalnya itu merasa puas ya ngejalanin hubungan sama kamu, tapi tiba-tiba berubah. Tadinya dia puas, tadinya dia setia, tapi tiba-tiba dia berubah, kayak merasa takut untuk berkomitmen, sehingga orang ini menghancurkan hati kamu dan justru malah selingkuh ya, dan akhirnya berubah sikapnya, berubah tindakannya, perilakunya sama kamu ya. Dan kalau aku lihat juga ada sifat kompulsif di sini. Jadi ada suatu masalah kecemasan dari orang ini ketika dia ini ya, ketika dia ini selalu memikirkan pikiran yang tidak bisa dikendalikan oleh dia, dan akhirnya dia di sini melakukan tindakan tertentu secara terus-menerus dan berulang-ulang. Bisa jadi dia ini tuh ada rasa kecemasan tentang suatu komitmen atau ada rasa ketakutan untuk berkomitmen dengan kamu, sehingga dia melakukan suatu tindakan perselingkuhan ya dari kamu, dan ini mungkin perselingkuhannya berulang kali ya, nggak cuma sekali, mungkin udah sampai 2 3 4 5 sampai 10 kali mungkin, atau berapa ya, karena memang orang ini tuh kayaknya ada apa ya, keadaan sakit mental orang ini ya. Kalau aku lihat ya, mental dia ini nggak sehat ya. Kalau aku lihat, entah mungkin dia memang pernah trauma dengan suatu relationship, atau mungkin dia trauma karena anak broken home, atau trauma dengan apa yang berhubungan tentang keluarga, seperti itu ya, sehingga orang ini tuh takut untuk memulai suatu komitmen gitu loh ya. Akhirnya dia ngerasa cemas, akhirnya melakukan sesuatu tindakan yang ya apa ya, em, yang tidak terduga deh lah ya, perselingkuhan tuh gitu loh. Dan ini herannya ya selalu terus berulang gitu loh. Terus itu juga bahkan kalau aku lihat di sini ada kekerasan juga, orang ini pakai kekerasan juga, atau bahkan di sini ada eh, patriarkal. Apa sih patriarkal itu? Jadi gini, eh, artinya itu orang ini ya, mungkin dia seorang pria ya, dia menganggap bahwa pria itu adalah sebagai pemegang kekuasaan utama, sehingga dia ini punya jiwa ingin selalu mendominasi dalam peran kepemimpinan dalam suatu hubungan atau dari segi apapun. Dia pengen mendominasi itu semua. Dia pengen menjadi pemimpin, dia pengen memiliki semuanya ya, memiliki semuanya. Ingat, memiliki semuanya. Ya mungkin dari hak properti, otoritas moral, hak sosial, atau apapun. Ya, apapun. Dia pengen dialah yang menjadi pusat di hubungan ini. Gitu ya. Dia yang harus mendominasi, dia yang harus mengontrol segalanya. Seperti itu. Jadi ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan apa namanya, apa pengontrolan dari kamu gitu ya, dia tidak bisa mengontrol kamu ya, maka di sini dia eh, mengecewakan kamu gitu loh ya. Ini bentuk dari kekecewaan dia gitu loh. Jadi kalau aku lihat orang ini kayaknya ada ada kesalahan dari mentalnya gitu loh ya. Bahkan juga aku lihat di sini dia ini punya perilaku
ada suatu masalah dengan penyalahgunaan, mungkin tentang narkoba atau alkohol atau dalam hubungan atau keuangan atau karir. Intinya orang ini ada masalah tentang penyalahgunaan, ya. Everything, apapun, ya. Penyalahgunaan hubungan, yaitu tadi mendominasi, ya. Dia maunya semua-semua itu atas kehendak dia. Semua-semua itu yang ngatur dia. Semua-semua itu harus ikut mau dia. Ya, kalau hubungan ya, kalau narkoba ya narkoba, kalau alkohol ya udah alkohol. Kalau misalkan penyalahgunaan uang kayak mungkin dia korupsi, kayak dia apalagi ya cuci cuci uang, apa sih namanya itu, cuci uang ya, cuci uang, apa sih namanya itu, menggandakan uang tapi uang palsu gitu. Intinya ada sesuatu masalah penyalahgunaan dari orang ini, ya. Hati-hati, ada ada apa ya, sifat yang tidak baik dari orang ini. Dan inilah sikap kamu yang harus sebenarnya itu apa ya, benar-benar kamu pertegas, karena ini Seven of Swords, ya. Kamu itu orang yang terlalu, bisa dibilang terlalu cuek tapi kurang tegas. Atau kamu sebenarnya pengen tegas tapi masih ragu-ragu. Ya, kenapa aku bilang gitu? Karena ini ada Seven of Swords, berarti ya orang ini, kamu itu berdiri dengan orang yang memang sudah berbohong, pernah selingkuh, pernah menipu, tidak jujur, pernah melakukan pokoknya pernah melakukan sesuatu yang apa ya, tidak baik deh, hal-hal yang negatif deh gitu, dan akhirnya terbongkar, ya, akhirnya terkuak, baik itu tanpa dia sadari atau dengan dia sadar sendiri dia yang mengungkapkannya. Dan sikap kamu dalam menanggapi itu adalah kamu memilih untuk mengabaikan apa namanya, perilaku dia ini, ya, yang tukang bohong, tukang selingkuh, tukang apa lagi, ya pengkhianat gitulah ya. Kamu selalu mengabaikan perilaku dia ini, dan kamu selalu seolah-olah itu tidak pernah terjadi, gitu loh. Sehingga kamulah yang sebenarnya harusnya diberi tanda peringatan, ya. Kamu yang seharusnya diberikan peringatan bahwa kamu harus tegas, gitu loh, ya. Kamu harus bisa terus terang. Kamu harus bisa apa namanya, menentukan pilihan, ya, apa maumu, ya. Karena kalau aku lihat di sini udah kamu mengabaikan perilaku dia ini, dan kamu pun ya udah kayak memaafkan dia aja, terus itu ya udah langsung ngelanjutin hidup kamu aja seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa, ya. Jadi di sini orang ini tuh kayak nggak kapok-kapok akan selalu mengkhianati kamu terus, ya. Mem- apa ya, memperlakukan kamu dengan semena-mena, memperlakukan kamu tidak terhormat, ya, karena kamu bisa dibilang gampang banget memaafkan orang, terus gampang banget mengabaikan perilaku kesalahan-kesalahan orang ini, ya dia keenakan gitu loh. Dan kamu pun akhirnya ya udah gitu. Kalau dia pernah selingkuhin kamu ya udah, padahal kamu rasanya sakit kan diselingkuhin itu. Sakit banget. Tapi ketika dia datang lagi, dia pengen apa, meminta kesempatan lagi dengan kamu, ya mungkin kamu bereaksi, oke, ya nggak apa-apa, aku maafin, ya udah gitu, jangan lakuin lagi ya, oke, kita berbaikan, udah kamu lanjutin hidup. Akhirnya karena dia tahu sikap kamu yang lemah, sikap kamu yang tidak tegas ini, sikap kamu yang enak dikontrol, orang yang terlalu baik, ya gini, kalau sifat yang terlalu baik, ya gampang lemah dengan apa ya, dengan pujian, dengan apa ya, permintaan maaf, ya. Sehingga di sini inilah yang membuat dia berpeluang untuk mengkhianati kamu berulang kali, gitu loh. Menyia-nyiakan kamu berulang kali, ya, menyakiti hatimu berulang kali. Apalagi di sini Wheel of Fortune.
Wheel of Fortune itu berarti ini akan menjadi sesuatu yang akan menguntungkan, entah ini dari sisi kamu atau dari sisi dia. Kalau aku lihat sih kamu senang-senang aja kalau dia datang. Ya, jadi kamu masih merasa juga ketika dia sudah meninggalkan kamu karena perselingkuhan, kalau dia datang lagi kamu merasa beruntung, dia masih mau datang ke kamu lagi. Gitu. Itu yang aku rasa. Ya. Dan ini juga menguntungkan bagi dia karena dia masih diberikan kesempatan oleh kamu untuk diterima lagi. Padahal di sini dia sudah melukai kamu. Padahal di sini dia sudah mengecewakan kamu. Bahkan berulang kali. Gitu loh. Jadi setiap dia, jadi gini, ketika dia datang ke kamu, berarti kan dia sudah mengakhiri atau mungkin dia sudah mendapatkan apa rasa patah hati, rasa terpuruk ya karena mungkin sudah berpisah dengan si selingkuhannya itu. Sehingga di sini dia butuh sosok pegangan, butuh sosok yang mau menerima dia, makanya dia datang lagi. Dan ketika dia datang kamu terima, of course dia merasa beruntung ya. Karena masih ada sosok kamu yang selalu dalam keadaan apapun si dia ini, kamu selalu menerima dia. Gitu loh. Ya. Sehingga baik kamu ataupun dia tanpa ragu ya, tanpa ragu saling menerima lagi ya, saling menerima lagi, saling datang lagi, saling terkoneksi lagi ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kalian mulai melangkah dalam hubungan lagi kalau aku lihat di sini ya. Cuman aku lihat gini, kalian mungkin berpikir bahwa oke, ini yang terakhir, ini yang terakhir, ini yang terakhir gitu ya. Setiap dia bolak-balik datang, pasti kamu ngomongnya oke, ini yang terakhir aku kasih kesempatan bagi kamu. Tapi buktinya tidak ada, gitu ya. Kamu selalu berulang kali buktinya di sini. Dia berulang kali selingkuh, kamu berulang kali juga menerima dia lagi. Ya, jadi memang kalau Wheel of Fortune ini kartu yang bisa dibilang baik kalau memang situasinya sama-sama membuat bahagia. Tapi kalau situasinya terus berulang seperti ini, apakah kamu akan terus-terusan mau menerima rasa sakit, terus nanti baikan lagi, sakit lagi, baikan lagi gitu loh. Ya, ini udah bentuk red flag ini. Ya kan? Ya. Dan jadi kalau aku lihat di sini ya, memang kalau kartu Wheel of Fortune ini adalah kartu yang memang pasti tidak menghentikan kamu untuk mengakhiri hubungan ini, ya. Karena memang ini bentuk dari suatu bagian dari perubahan hidup, ya. Jadi mungkin orang ini adalah orang yang memang ditakdirkan untukmu untuk membuat kamu berubah, ya, memberikan kamu banyak pelajaran tentang percintaan, tentang kehidupan, bahwa tidak semua orang di dunia ini tuh baik sampai akhir, tidak, ya. Memang mereka terlahir dengan baik, dengan sifat yang baik, dengan sifat yang menggemaskan, tapi ketika dewasa setiap orang itu sudah beda-beda gitu ya. Akan sulit bagimu untuk memilih apakah orang-orang itu masih menjadi orang yang baik gitu loh. Inilah dihadirkan orang ini agar kamu itu tersadarkan, agar kamu itu bisa ditampar gitu loh. Sakit kan kalau misalkan kamu dikhianati gitu loh. Ayo sadar gitu loh. Ya, Wheel of Fortune ini sebagai bentuk suatu bagian dari perubahan untuk hidupmu. Ya. Dan apa ya? Ini walaupun gini ya, walaupun apa aku bilangnya kayak menjudge, kayak apa ya, menyudutkan kamu, ya oke. Wheel of Fortune ini juga ada plus minusnya ya. Selain dia memberikan perubahan sama kamu, tapi dia juga akan memberikan hal-hal baik juga yang terjadi. Jadi ya selama kamu ngalamin rasa sakit, juga ada
hikmahnya, ada poin plusnya, baiknya ya, ada hal-hal baik yang bisa kamu terima di sini. Jadi kalau aku lihat di sini, kalau misalkan pun kamu mau berani ya, berani untuk mengatakan tidak dengan orang ini pun, kamu akan tetap baik-baik saja. Karena di sini Wheel of Fortune. Mau kamu bersama dia ataupun kamu tidak bersama dia, ini keuntungan bagimu kok, gitu ya. Keuntungan bagimu, kamu akan tetap menjadi orang yang baik-baik saja. Ya, baik kamu mau memilih orang ini, tetap bersama orang ini ataupun tidak. Tapi kalau mau bersama orang ini, kita tidak ada yang tahu. Karena orang ini sudah dari awal ceritanya sering bolak-balik selingkuh. Kita nggak tahu perubahan orang. Oke, mungkin kalau misalkan kalian belum menikah ya, kalau kalian belum menikah, mungkin setelah beberapa kali dia selingkuh, terus datang lagi, oke, mungkin untuk beberapa, mungkin bisa jadi setahun ke depan, setahun ini ya, di tahun 2004 ini mungkin dia akan menunjukkan bahwa dia tidak akan selingkuh. Mungkin. Tapi ketika nanti benar-benar kamu menikah dengan orang ini, kita tidak ada yang tahu. Karena setahu aku ya, pacaran dengan pernikahan itu kehidupannya sangat berbeda. Karena kalau ketika pacaran berarti kan masih ada gairah ingin memiliki, ya ingin memiliki, ingin meraih seseorang. Dan itu berarti kan butuh effort ya, butuh menunjukkan banyak ya, banyak apa namanya, talenta agar bisa menarik pasangan. Itu adrenalin tuh, ya, hormon adrenalin yang berpacu. Tapi ketika kamu sudah didapatkan oleh dia, emang masih ada eh, rasa pacuan, gairah, ingin memiliki itu, karena dia sudah memiliki kamu. Apalagi yang harus dia tantang, apalagi hormon adrenalin itu yang bisa keluar untuk bisa lebih bergairah gitu loh. Hormon hormon tantangan itu adalah hormon adrenalin. Nah, kalau misalkan tantangan itu sudah dia dapatkan, kira-kira ada nggak yang bisa ada nggak yang bisa memacu dia untuk merasa tertantang lagi sama kamu ketika dia sudah memiliki kamu. So, kalau dia sudah menganggap kamu tantangan dia yang sudah dia menangkan, kira-kira apa lagi yang bisa membuat adrenalin dia terpacu? Apalagi kalau misalkan dia seorang pria, gitu ya, otomatis cari yang lain dong. Tidak ada yang menutup kemungkinan itu, gitu loh. Ya, dia akan selamanya tidak akan selingkuh. Oke, kita nggak usah mikirin deh ke depannya dia bakalan selingkuh lagi atau enggak. Tapi ini sudah ada potensi dia dari awal sebelum menikah dengan kamu aja udah mengkhianati kamu, udah melakukan masalah-masalah penyalahgunaan, ya. Intinya pria itu akan lebih berpacu hidupnya, akan lebih merasa bergairah hidupnya jika ada tantangan. Kalau dia pria, ya. Jadi hati-hati bagi kamu yang sedang berdealing dengan seorang pria, ya. Mereka itu memang suka tantangan, beda dengan perempuan. Perempuan suka cari aman. Nah, kalau kamu perempuan tapi berdealing dengan pria yang seperti ini, apakah kamu akan merasa aman terus-terusan? Gitu. Makanya di sini kamu disuruh untuk cobalah buka hati, cobalah buka diri untuk mengenal orang-orang baru yang lainnya yang memang ingin memasuki kehidupan percintaanmu. Jangan hanya berfokus pada orang ini. Toh kamu sudah merasakannya loh bahwa ini sakit, dikhianatin terus, berulang kali lagi gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan di dalam penantian kamu dengan orang ini ada orang baru, silakan untuk kenali aja dulu orang itu. Ketika memang ada yang membuat kamu tidak srek dengan orang itu, ya silakan. Tapi sreknya itu bukan karena
mungkin secara fisik dia nggak sesuai dengan kriteria kamu atau apa gitu ya. Jangan itu, maksudnya adalah kepribadiannya ya. Kalau misalkan tidak sesuai dengan apa ya, prinsip kamu, atau misalkan bertolak belakang dengan prinsip kamu, nah oke juga gitu loh. Tapi kalau cuman gara-gara misalkan dia nggak ganteng, nggak cantik, atau apa namanya, berasal dari keluarga tidak mampu, loh kalau uang bisa dicari, ganteng cantik itu bisa, banyak di dunia ini, dokter-dokter apa, apa itu namanya, kecantikan, dokter kulit, bisa cantik gitu loh. Tapi kalau perilaku, hanya dia sendiri yang mampu merubahnya. Bahkan kita pun tidak bisa mempercayai diri kita sendiri. Kita bilang hari ini mau berubah, belum tentu besok pagi kita benar-benar langsung berubah, kan enggak ya. Kita bercermin aja pada diri kita sendiri gitu loh ya. Jadi it's okay, coba aja dulu berkenalan dengan orang-orang baru ya. Siapa tahu ketika kamu bertemu dengan seseorang yang baru, ketika kamu kenal, ketika dilihat-lihat, eh, misalkan kamu ngelis nih orang baru plus minusnya apa, orang lama plus minusnya apa. Ternyata kok lebih menguntungkan orang baru, kan lumayan ya. Hidupmu terselamatkan dari berulang kalinya kamu dikhianati. Itu loh intinya ya. Jadi apa ya? Kalau aku lihat di sini nggak usah berpikiran negatif dulu gitu loh. Cobalah untuk buka mata, buka mata, buka mata gitu ya. Buka mata, buka pikiran, open minded deh, open minded ya, open minded untuk em, mencari yang terbaik dalam hidupmu. Ya, aku nggak tahu kenapa kamu begitu begitu sulit atau begitu sayang, begitu cinta atau begitu memilih dia ini, orang lamamu ini, ya. Aku nggak tahu karena apa, tapi intinya aku melihat kamu sangat merasa tersakiti banget di sini, ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.